Saya Muhammad Husaini akan menjelaskan tentang etika dalam berorganisasi. Etika dalam berorganisasi. Sebelum itu saya menjelaskan apa itu etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang bertiawatak atau kebiasaan. Dalam bahasa sehari-hari kita seringnya menyebut dengan etiket, yang berarti cara bergaul atau perilaku yang baik. Sering juga disebut sebagai sopan santun. Istilah etika banyak dikembangkan dalam organisasi sebagai norma-norma yang mengatur dan mengukur perilaku profesional seseorang. Kita mengenal saat ini banyak dikembangkan etika yang berkaitan dengan profesi yang disebut dengan etika profesi, seperti etika kedokteran, etika hukum, etika jurnalistik, etika guru, dan sebagainya. Dan itu saya akan menjelaskan etika organisasi. Etika organisasi berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, betul dan tidak, bohong dan jujur. Dalam berinteraksi dengan lingkungannya, orang-orang dapat menunjukkan perilaku yang dinilai baik atau benar atau salah. Ketika melakukan suatu tindakan, hal tersebut sangat bergantung kepada nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan di mana seseorang melakukan suatu tindakan. Hal tersebut sangat bergantung pada nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungan di mana seseorang berfungsi. Tidak jarang terdapat penilaian yang berbeda terhadap suatu perilaku dalam lingkungan yang berbeda. Etika menggambarkan suatu kode perilaku yang berkaitan dengan nilai tentang mana yang benar dan mana yang salah. Perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Secara lengkap, etika diartikan sebagai nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau badan atau lembaga atau organisasi sebagai suatu kelaziman yang dapat diterima umum dalam interaksi lingkungannya. Prinsip-prinsip etika dalam peradaban sejarah manusia. Sejak abad keempat sebelum Masehi, para pemikir telah mencoba menjabarkan berbagai corak landasan etika sebagai pedoman hidup masyarakat. Para pemikir itu telah mengidentifikasi sedikitnya serta ratusan macam great ideas. Seluruh gagasan atau ide agung tersebut dapat diringkas menjadi 6 prinsip yang merupakan landasan pentingnya etika, yaitu keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran. Prinsip keindahan. Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan, rasa senang. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Misalkan dalam berpakaian, penata ruangan, dan lain sebagainya, sehingga membuat lebih bersemangat untuk bekerja. Prinsip persamaan. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawabnya, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun. Prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip ini biasanya berkenan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Prinsip keadilan. Pengertian keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang yang semestinya memperoleh. Adapun etika berbicara dalam berorganisasi. Di sini saya akan menjelaskan 10 etika komunikasi di dalam organisasi. Pengertian yang pertama, tidak menggunakan perkataan yang menyerang kepribadian atau pribadi individu. 2. Menggunakan bahasa yang lazim atau dimengerti bersama oleh para peserta komunikasi. 3. Singkat, jelas, dan mudah dipahami, terutama untuk komunikasi yang bersifat mendesak. 4. Tidak menyudutkan pemimpin dan menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai pemimpin. 5. Menyampaikan informasi atau berita sesuai dengan jalur yang seharusnya. 6. Tidak menyampaikan pesan dengan muatan seksual basement yang dapat membuat anggota organisasi tidak nyaman. 7.
tidak menipu komunikan dengan menyampaikan sesuatu yang tidak benar. 8. Tidak seluruh informasi perlu disampaikan apabila hal tersebut membahayakan eksistensi organisasi. 9. Kebohongan dapat dilakukan pada kondisi khusus yang mengancam eksistensi organisasi. Misalnya penduduk Indonesia membohongi penjajah mengenai lokasi persembunyian tentara atau organisasi yang ingin memerdekakan Indonesia. 10. Menyampaikan keburukan personal yang tidak berhubungan dengan kinerja orang tersebut untuk menjatuhkan kedudukan dalam organisasi. Sekian dari saya tentang menjelaskan etika dalam berorganisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.